Warga Jawa Timur mengubah nama KDM. Ternyata ini tujuannya. Dulur-dulur atau saudara-saudara dari Jawa Barat, kami mengubah panggilan dari Kang Deddy Mulyadi menjadi Cak Deddy Mulyadi, agar kami juga merasa memiliki tokoh idola dan kebanggaan. Siapa yang gak kenal dengan Kang Deddy Mulyadi, sosok gubernur Jawa Barat yang memang cinta terhadap masyarakatnya, dekat dengan rakyatnya. Itulah Kang Deddy Mulyadi, yang mana beliau sebagai gubernur, setiap langkah, setiap kerjanya selalu di-upload di media sosial. Tujuannya adalah masyarakat supaya tahu bahwasanya ini loh sosok seorang pemimpin yang betul-betul kerja demi untuk masyarakat. Penilaian orang memang berbeda-beda. Ada yang menilai bahwasanya ini adalah gubernur pencitraan. Nah, itu terserah orang-orang yang nyinyir, yang nggak suka dengan kebijakan atau kinerja dari Kang Deddy Mulyadi. Ini sampai masyarakat, warga Jawa Timur, mengubah nama Kang Deddy Mulyadi menjadi Cak Deddy Mulyadi. Memang kalau kita sering mendengar bahwasanya kata-kata Cak itu adalah bahasa dari Jawa, arek Surabaya. Nah, sampai masyarakat Surabaya pun menginginkan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa memang itu Kang Deddy Mulyadi. Lantas inilah teman-teman harus kita simak dan kita lihat bersama-sama bagaimana reaksi dari semua masyarakat penilaian terhadap sosok gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jangan di-skip agar kita juga mengikuti video ini dan cinta terhadap Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak video berikut ini. Selamat siang sahabat KDM, ya dimanapun berada, semoga panjenengan dimanapun adalah mulia, ya. Abah baru menyaksikan beberapa video Kang Deddy yang beliau senantiasa setiap perkataannya menggunakan kalam Abah Anom, ya. Dan memang setahu Abah, Kang Deddy itu dulu pernah ditalkin sama Wajejen, ya, tadi semua. Maka Abah bisa mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini kenapa luar biasa, kenapa begitu paham dengan alam, ya. Karena beliau ini bukan hanya sebatas jadi murid, ya, tapi jadi murid jadinya Abah Anom. Maka beliau adalah Al-Qur'annya bukan hanya di lisan, dalilnya bukan hanya di lisan, di semua. Itulah yang seharusnya kita pun sama melakukannya. Dan semoga para pemimpin Indonesia dari presiden, gubernur, bupati, wali kota juga adalah pemimpin yang selalu menggunakan rasa, sahabat. Beliau berkata, Abah Anom berkata, kalau seandainya seorang pemimpin berjanji dengan lisan, maka yang didengar hanya oleh telinga. Tetapi pada saat seorang pemimpin atau manusia adalah bicara dengan rasa, maka yang akan dirasakan adalah rasa, ya sahabat. Maka Abah sedang di jalan ini, ada kesempatan mengomentari dari video-video beliau, ya, yang Abah tahu memang, ya, waktu dulu masih beliau adalah bupati di Purwakarta, beliau itu adalah muridnya pengarsa Abah, ya. Makanya Wajejen selalu hadir, bahkan dalam setiap acara di Kabupaten Purwakarta yang selalu diundang adalah Wajejen. Dan saya mengatakan, ya, walaupun beliau tidak rajin manakib ataupun khotaman, ya, atau zikiran jahar, ya, tapi beliau Abah katakan adalah murid jadi, bukan jadi murid dari semua, ya. Karena perkataan gurunya sudah ada pada rasanya dari semua. Maka inilah, ya sahabat, ya, barangkali Kang Deddy termasuk orang, kalau menurut Abah, sudah paham hukum fisika, ya. Lur, Kang Deddy Mulyadi lur, mending 2 periode menjadi gubernur Jawa Barat atau mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia lur. Karena lur, sebagian besar lur masyarakat Jawa Barat lur, tepatnya lur, tidak mendukung jika Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden Republik Indonesia lur. Mending menjadi gubernur Jawa Barat lur. Dan terbukti lur, setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat, banyak
tempat-tempat dan banyak lokasi-lokasi yang semakin maju, desa-desa dan kabupaten lebih maju lur ketimbang gubernur sebelumnya lur. Dan bisa saja lur, Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi motivasi dari gubernur-gubernur dari provinsi lainnya lur. Tapi banyak rakyat lur yang sangat mendukung jika Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia lur. Kalau menurut sampean pilih yang mana lur? Ketik lur di kolom komentar. Baru aja nonton video Kang Deddy Mulyadi soal banjir di Cisarua. Bener-bener sih, nggak bisa berhenti mikirin loh sama satu nama ya, Pak Komarudin. Kalian harus denger nih cerita dari bapak ini. Karena menurut aku ya, dia ini definisi pahlawan paling nyata yang pernah ada. Jadi pas jam 3 pagi ya, pas longsor lumpur sama batu menerjang di rumahnya. Di dalam itu kondisinya masih pulas semua keluarganya. Tapi Pak Komarudin ini nggak mikir nyawanya dia sendiri loh. Beliau ini fokus ya sama gimana anaknya yang umur 2 tahun ini tetap bisa hidup. Dan kalian bayangin aja, di tengah badai lumpur ini, beliau mengangkat anaknya terus ditaruh kayak dilemparin kayak gitu ya ke atas genteng. Biar apa? Biar nggak kelelep. Dan alhamdulillahnya anaknya selamat. Tapi sayang sekali Pak Komarudin sama istrinya, mereka malah ketimbun dan nggak ada. Aku dengar ceritanya merinding parah sih. Seorang bapak berani menukar nyawanya sendiri ya, biar anaknya tetap bisa bernafas. Gila sih, cinta orang tua emang nggak ada obatnya. Nah, ada juga salah satu cuplikannya yang bikin aku kesel. Di video itu ya, Kang Deddy kasih bantuan 50 juta khusus buat anak yatim piatu yang selamat ini. Tapi ya itu namanya manusia. Sedihnya ada aja drama keluarga atau pihak yang tiba-tiba nongol loh pas lihat ada nominal yang gede. Tapi Kang Deddy pasti juga sadar duit itu langsung didepositkan ya, dikunci, nggak akan bisa akses ya. Uang itu akan dibuat sekolah si anak dan nggak boleh ada yang nyentuh sama sekali loh. Salut banget sih. Kisah guru ngaji seorang ustadz di Bandung yang mengajar puluhan anak tidak minta bayaran. Ini keren ya. Kerennya kenapa? Bahkan sampai diundang oleh KDM dan dijadikan pegawai tetap di Gedung Sate. Kerennya buat saya apa? Dia sampai diviralkan karena nggak makan. Artinya apa? Manusia meminta hanya kepada Allah. Dia tidak mau meminta kepada manusia. Tapi ketika ditanya, beliau ini jujur bahwa kamu sudah makan? Ya belum makan. Tapi untuk meminta tidak. Lebih baik lapar dulu. Tapi apa efeknya? Ketika dia meminta hanya kepada Allah, Allah angkat derajatnya luar biasa, bahkan viral. Bahkan dapat banyak sekali gratis. Gratis umroh, gratis motor, belum lagi uang, belum lagi karyawan tetap. Ya, luar biasa berkah dari Allah ketika kita tidak meminta kepada manusia, tapi meminta kepada Allah. Apa komentar teman-teman? Salam, hai pengacara pengangguran. Warga Jawa Timur mengubah nama KDM. Ternyata ini tujuannya. Dulur-dulur atau saudara-saudara dari Jawa Barat, kami mengubah panggilan dari Kang Deddy Mulyadi menjadi Cak Deddy Mulyadi. Agar kami juga merasa memiliki tokoh idola dan kebanggaan. Dan perlu kami beritahukan kepada jenengan Cak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi bahwa semua hasil penjualan produk kami ini 100% akan kami sumbangkan kepada anak dan istri kami. Gubernur Jawa Tengah membuli Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu gubernur kompeten dengan mempraktekkan bahwa itu ya pakai kamera gas ya. Itu kalau menurut Gubernur Jawa Tengah tidak penting. Tapi fakta saja, dilihat fakta di lapangan bahwa dengan Kang Deddy Mulyadi membuat konten seperti itu bisa menghasilkan 10 miliar per bulan dari satu konten YouTube-nya. Ya. Dari dana itu bisa digunakan Kang Deddy Mulyadi untuk membantu masyarakat dalam bidang kemanusiaan. Baru saja saya juga membaca berita bahwa mulai Januari Kang Deddy mau membantu untuk membangunkan rumah di lokasi bencana di Sumatera Utara. Ada kurang lebih 300 rumah yang mau dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya. Lalu kalau misalnya Gubernur Jawa Tengah tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan membuat konten, apa coba yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Jawa Tengah saja, tidak usah untuk Sumatera ya.
Bahkan baru saja saya melihat video bahwa antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, jalan itu ya di perbatasan ini sangat jauh berbeda sekali. Kalau Jawa Barat itu ada yang mengatakan itu seperti kulitnya penyanyi, kalau Jawa Tengah seperti kulit badak. Iya, ya itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Jadi janganlah saling menghina, jangan saling mengejek antar sesama gubernur. Awong bis kota saja tidak boleh saling mendahului, apalagi gubernur ya. Silahkan melakukan tugasnya masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Begitu loh. Terima kasih, matur nuwun. Luar biasa teman-teman ya, komentar-komentar dari para netizen. Nah, sekarang bagaimana pendapat dari teman-teman yang melihat video ini? Dengan sosok pemimpin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan warga masyarakat Surabaya, arek Surabaya menginginkan atau mengganti nama KDM itu dengan Cak Deddy Mulyadi. Luar biasa memang kinerja. Ya memang banyak orang-orang yang tidak suka dengan konten-konten KDM ya, yang mengatakan KDM adalah gubernur konten, gubernur pencitraan. Tapi biarlah orang-orang mempunyai pendapat seperti itu. Tapi kita lihat teman-teman ya, bahkan masyarakat Jawa Barat sangat senang sekali mempunyai pemimpin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Walaupun dia juga ngonten, dapat penghasilan, dan itu pun juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan beritanya Kang Deddy Mulyadi akan membangunkan rumah-rumah terhadap masyarakat warga yang terkena bencana di Sumatera. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa tulis pendapatnya di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.